Perkenalkan, nama saya Ripka Angelina Ginting dengan NIM 1905 11 13 88. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya dengan judul Budi Utomo dan juga Indeks Partits pada awal perkembangan dan juga perjuangan suatu menentang terhadap kolonial. Dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 3, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan organisasi Budi Utomo, di mana suatu organisasi Budi Utomo juga sering disebut dengan Budi Utomo, yang merupakan sebuah organisasi seorang pemuda yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dengan tokoh Indonesia bernama Dr. Sutomo, dan juga pada para mahasiswa Stopia dengan nama Gunawan Manggenkusomo dan juga Sweraji, di mana akhirnya Budi Utomo ini pun membentuk dua kongres, sehingga Budi Utomo dan juga kawan-kawannya kini melakukan suatu persiapan dengan cara mereka menyebarkan surat-surat edaran dengan cara untuk mencari uang ke kiri dan ke kanan untuk dapat melancarkan suatu organisasi kongres tersebut. Pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908, di mana akhirnya Kongres Budi Utomo ini pun akhirnya diselenggarakan di kota Yogyakarta. Kongres pertama akhirnya kini menerima usulan dari Jakarta dan juga menetapkan suatu tujuan perkumpulan kemajuan selaras untuk negara dan juga bangsa, yang terutama dengan kemajuan pengajaran terhadap pertanian, peternakan, perdagangan, teknik industri, kesenian dan juga pengetahuan. Pada kongres kedua, di mana Budi Utomo ini dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 11-12 Oktober pada tahun 1909 dengan dipimpin oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, di mana ia akhirnya mengusulkan agar Budi Utomo ini pun segera membuka sistem penerimaan keanggotaan yang tidak terbatas, baik itu dari bangsawan, Jawa semata, bahkan juga tetap terbuka bagi anak Hindia yang telah lahir dan juga hidup dan mati di atas tanah Hindi. Namun kini usulannya pun akhirnya ditolak oleh Budi Utomo. Berikut ini adalah gambar di mana seorang pendiri dan juga para mahasiswa Stopia yang berasal dari Jakarta. Adapun struktur organisasi Budi Utomo, di mana struktur Budi Utomo ini terdiri dari 9 struktur. Yang pertama ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2-nya, ada pembendahara dan komisarisnya. Ini juga merupakan suatu contoh gambar para anggota yang ikut serta dalam struktur organisasi pendirinya Budi Utomo. Kemudian ada pun tujuan berdirinya Budi Utomo. Terdapat 4 tujuan berdirinya Budi Utomo, yaitu yang pertama untuk dapat memajukan suatu pengajaran, untuk dapat memajukan suatu dalam bidang pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Yang ketiga untuk dapat memajukan teknik dan juga industri. Yang keempat adalah untuk dapat menghidupkan kembali kebudayaan tersebut. Adapun kemunduran Budi Utomo, di mana kemunduran Budi Utomo ini pun terjadi saat ia mengalami kesulitan dalam keuangan, sehingga di mana ia dan juga para bupati ini pun akhirnya bersedia untuk mendirikan suatu organisasi sendiri.
sehingga di mana para golongan anggota muda-muda ini pun akhirnya merasa kecewa terhadap strategi perjuangan Budi Utomo, sehingga munculnya lah Serikat Islam dan juga Indeks Parjid yang bisa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang Indeks Parjid, di mana Indeks Parjid ini juga merupakan suatu organisasi partai pertama yang telah berjuang untuk dapat mencapaikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang mana Parjid ini pun akhirnya menentangkan juga terhadap suatu pemerintahan Belanda, baik itu secara terang-terangan dengan ia dapat melakukan suatu propaganda tentang politik terhadap pemerintahan kolonial tersebut. Sejarah berdirinya Indeks Parjid yaitu di mana pada tahun 1912 di mana indeks ini pun didirikan oleh 3 serangkai, yakni yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Dowes Dekker, dan juga Ki Hajar Dewantara, di mana indeks ini juga bercita-cita untuk dapat memperjuangkan suatu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, di mana anggota-anggota indeks ini pun akhirnya berjuang untuk dapat terbuka bagi semua golongan tanpa untuk dapat membeda-bedakan suatu tingkatan kelas ataupun kastanya, sehingga di mana golongan ini pun kini menjadi anggota indeks, yang diantaranya berasal dari golongan Budi Putra dan juga golongan Indo dan juga Cina dan juga terhadap Arab. Berikut ini adalah foto pendiri Indeks Parjid tersebut. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1913, di mana ketiga pemimpin Indeks ini pun akhirnya dihukum dengan hak luar biasa, yang berasal dari Gubernur Jenderal dalam pasal 48 RR, yang isinya dengan yang pertama untuk dapat mengusir dari seluruh wilayah Hindia dan juga Belanda, yang kedua untuk dapat menunjukkan suatu tempat yang harus didiami dan juga tidak boleh untuk ditinggalkan, yang ketiga di mana untuk dapat melarang seseorang untuk berdiam di suatu tempat. Adapun tujuan berdirinya indeks yaitu terdapat 4 pendiri indeks itu. Yang pertama itu untuk dapat membangun patriotisme untuk semua bangsa India kepada tanah air yang kini telah memberi kelapangan hidupnya. Yang kedua, untuk dapat menganjurkan suatu kerjasama yang berdasarkan atas persamaan ketatanegaraan. Yang ketiga, untuk dapat memajukan tanah air Hindia. Yang keempat, untuk dapat mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Adapun program kerja Indeks Parjid, di mana program kerja ini terdiri dari 6 program. Yang pertama yaitu 1, untuk dapat menyerap cita-cita nasional Hindia ataupun Indonesia. Yang kedua, untuk dapat memberantaskan suatu kesombongan sosial dalam suatu pergaulan, baik itu pemerintahan maupun masyarakat. Yang ketiga, untuk dapat memberantaskan suatu usaha-usaha yang telah membangkitkan suatu kebencian di antara agama yang satu dengan agama lainnya. Yang keempat, di mana indeks ini pun berusaha untuk dapat memperoleh persamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang kelima, untuk dapat memperbesar suatu pengaruh pro-India dan juga lapangan suatu pemerintahan. Yang keenam, dalam hal pengajaran, kegunaan harus ditunjukkan untuk dapat suatu kepentingan terhadap ekonomi Hindia dan juga untuk dapat memperkuatkan bagi mereka yang ekonominya sangat lemah. Adapun kemunduran indeks, di mana kemunduran indeks ini pun terjadi karena di mana ketiga tokoh utama sekaligus pendiri indeks ini akhirnya diasingkan ataupun dibuangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ke daerah lainnya, sehingga di mana organisasi Indeks Parjid ini pun tidak mempunyai sosok pemimpin yang di organisasinya tersebut. Baiklah,
Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya